Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha dari Gereja Katedral Saint Joseph Hanoi, Vietnam. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini, Rabu 24 Desember 2025 bersama Romo Albertus Joni SCY dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Ini adalah Fresh Juice edisi 24 Desember 2025 menjelang Hari Raya Natal. Saya menggunakan bacaan Injil untuk misa pagi hari yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Dan hari ini saya mengundang Anda untuk menenangkan batinmu, masuk ke ruang firman yang menyelamatkan, yang menyegarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawati kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Salam Fresh Juice untuk kita semua. Kalau Anda pernah mendengar lagu dari film Titanic yang sangat terkenal itu, yang dinyanyikan oleh Celine Dion, My Heart Will Go On. Baru saja Anda mendengarkan intro yang dari seruling Irlandia itu, bulu kuduk kita rasanya merinding. Na 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 na. Kita seperti dibawa ke samudra yang luas. Kita seperti dibawa dalam romantisisme Jack dan pasangannya. Dan kita tahu bahwa lagu yang sangat fenomenal itu bisa menghanyutkan hati. Demikian pula sebuah kidung yang hari ini kita dengar dalam bacaan Injil, Kidung Zakaria. Kidung Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Yang menarik dari kidung ini kalau Anda perhatikan, fokus pertama adalah kedatangan Sang Mesias. Kalau Anda lihat ayat-ayat pertama dari bacaan yang kita dengar dalam Injil pagi ini, kita melihat bahwa segera setelah Zakaria penuh dengan Roh Kudus, ketika dia terlepas ikatan bibirnya, terlepas ikatan ketidakpercayaannya, terlepas dari mata hatinya yang kaku, dia kemudian mengidungkan, melagukan madah yang sangat terkenal yang sampai hari ini masih dinyanyikan. Lagunya berfokus pada Sang Mesias pada ayat-ayat pertama dan baru berkisah tentang anaknya yang akan dilahirkan, Santo Yohanes Pembaptis.
Di sana Tuhan Yesus kita baca dikenal sebagai lawatan yang membawa kelepasan, sebuah tanduk keselamatan dalam keluarga keturunan Daud. Firman yang sejak purbakala diwartakan oleh mulut nabi-nabi, kelepasan dari musuh-musuh, kelepasan dari tangan orang yang membenci, rahmat untuk nenek moyang kita. Jadi semua ayat-ayat pertama bicara tentang Mesias yang akan datang. Padahal Zakaria sendiri belum pernah mengenal Yesus. Dia belum berjumpa dengan Yesus, tapi dia dengan penuh semangat, dia penuh dengan roh yang berkobar-kobar, berkisah tentang Sang Mesias. Sementara Anda dan saya, kita sudah kenal siapa Mesias itu. Kita tahu dari kecil bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Tapi hati kita tidak seberkobar Zakaria. Kita mengenal dengan begitu intim Yesus dalam sakramen-sakramen. Bahkan dalam sakramen Ekaristi dia tinggalkan kenangan cintanya. Tapi apakah hati kita seberkobar Zakaria? Zakaria baru mendapatkan nubuat tentang kedatangan Mesias. Dia pun sudah berkobar-kobar bahkan sebelum berjumpa. Sementara kita yang melihat, menyentuh dia dalam Ekaristi, kadang-kadang hati kita tetap tinggal dingin. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda teman-teman untuk sejenak bertanya diri. Apa alasan mengapa aku kadang-kadang tidak cukup berapi-api mewartakan Kristus? Banyak orang berfokus hanya pada masalahnya sendiri, bukan? Banyak orang merasa bahwa beban hidupnya sudah cukup berat. Saking beratnya bahkan sampai dia gagal untuk melihat rencana keselamatan Tuhan yang datang di balik salibnya. Dia berfokus hanya pada ilalang, lupa bahwa di antara ilalang Tuhan memberi gandum yang subur, yang bernas, berisi penuh. Teman-teman yang diberkati Tuhan, hari ini Zakaria keluar dari dirinya. Satu ayat pun tidak ada yang mewartakan tentang dirinya. Dia hanya bergembira sepenuh-penuhnya karena Roh Kudus menjamah hatinya, melepas ikatan lidahnya, dan dia berbicara untuk kemuliaan Mesias. Dan bagaimana dengan engkau? Apakah engkau sibuk masih berusaha untuk melepas kekangan lidahmu, masih berusaha untuk melepas ikatan batinmu yang ruwet? Apakah engkau pernah minta karunia Roh Kudus supaya dibakar dengan api sukacita yang sama, atau Anda sibuk hanya dengan diri sendiri? Mungkin ini waktu yang baik teman-teman. Natal telah tiba. Natal telah menggedor pintu hatimu. Izinkan Yesus lahir di dalam hatimu supaya sukacita yang sama membakar jiwamu dan kamu punya kesempatan baru untuk menutup tahun ini dengan senyum, bersyukur untuk semua beban masalah yang mungkin masih belum selesai, tetapi juga kamu dengan penuh pengharapan melangkah ke 2026 dengan senyum pengharapan, dengan senyum keyakinan bahwa Tuhan masih berjalan di antara kita. Dia Allah Immanuel. Dan kayaknya itu alasan untuk mewartakan bahwa walaupun masalahku belum selesai, aku tetap percaya bahwa Sang Penyelamat hadir dalam hidupku. Saya Romo Koko memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Selamat Natal. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 24 Desember 2025. Terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat menyambut Hari Raya Natal. Salam Fresh Juice.